hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan kader Pospindu PTM dalam screening penyakit tidak menular. Bagaimana kabar ibu semua? Sehat ya? Di sini kami akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini agar ibu-ibu mampu melakukan screening kesehatan penyakit tidak menular yang saat ini tiap tahun makin meningkat. Ini datanya. Datanya hampir 800.000 kematian oleh karena bunuh diri, tiap detik kematian karena PTM, dan kematian sedunia sekitar 71% karena penyakit PTM, dan 15 juta orang menderita penyakit PTM. Di sini makanya kami mohon ibu-ibu untuk berperan dalam menurunkan angka kematian disebabkan oleh PTM. Demikian dari kami, prolog dari kami. Nanti ada penyuluhan yang selanjutnya dari pembicara selanjutnya Ibu Dr. Tari. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Didia Endang Lestari. Saya sebagai penajam UKM di Puskesmas Kerjo. Ya. Hari ini saya akan membicarakan tentang gizi seimbang. Ya, apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip gizi seimbang. Ya, nanti akan kita jelaskan apa sih prinsip gizi seimbang itu. Ya, nah sumber makanan itu bermacam-macam ya Bu, bisa sebagai zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun. Nah ini dia. Yang sebagai sumber zat tenaga, ini karbohidrat ya Bu, ada dari umbi-umbian, beras, dan mie ya. Sebagai zat pembangun, yaitu protein dari hewani dan nabati. Nabati biasanya sering kita makan adalah tahu dan tempe ya Bu. Hewani bisa dari telur, sayur, ikan, daging ya. Zat pengatur yaitu dari buah-buahan dan sayur. Nah, prinsip gizi seimbang akan terdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama mengkonsumsi aneka ragam pangan, yang kedua membiasakan perilaku hidup bersih, yang ketiga melakukan aktivitas fisik, yang keempat memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal ya. Nah, yang ini dia diet seimbang, diet sehat seimbang yang bagaimana? Yang ini adalah sesuai dengan prinsip isi piringku ya Bu ya. Nah, ini mengatur pola makan ini ya isi piringku, di mana makanan pokok yang tadi karbohidrat itu hanya 2/3 saja, sayuran 2/3, dan lauk pauk dan buah-buahan 2/3 ya. Nah, pada kondisi tertentu misalnya obesitas, ini bentuk isi piringku ini menjadi huruf T seperti ini, di mana yang atas diperbanyak buah dan sayur ya. Yang 1/4 adalah protein, yang 1/4-nya lagi adalah karbohidrat ya. Dan ini pada kasus-kasus tertentu ya, seperti misalnya penderita diabetes itu hanya harus membatasi konsumsi gula ya. Untuk penderita hipertensi harus membatasi konsumsi garam. Untuk orang-orang yang normal itu sebenarnya yang harus kita lakukan seperti ini ya. Kita singkat ya Bu ya, GAGILS biar gampang ya. Jadi G4 yaitu gula 4 sendok teh, G1 G4 gula 4 sendok makan, G1 garam 1 sendok teh, L5 yaitu lemak hanya misalnya minyak goreng itu hanya 5 sendok makan ya. Nah, rajin aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik seperti yang kita lakukan sehari-hari ya Ibu-ibu. Jadi melakukan pekerjaan rumah sehari-hari bisa dilakukan sendiri bersama keluarga untuk membiasakan latihan fisik bersama. Kemudian nah ini perilaku hidup bersih, misalnya mencuci tangan, menutup mulut pada saat kita bersin atau batuk, menutup makanan, dan memakai alas kaki untuk menghindari dari kecacingan ya. Ini tadi ya, mempertahankan berat badan normal itu harus sesuai dengan IMT ya. IMT ya, rumusnya seperti ini ya, nanti akan dibicarakan lebih lanjut lagi. Nah, ini diperhatikan ya Bu, kalau sudah lebih dari 25 ini harus segera menurunkan berat badan. Apalagi kalau obes, ini harus lebih berhati-hati lagi. Oke, nah ini ada 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok ya. Terus batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak.
lakukan aktivitas fisik yang cukup, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, biasakan sarapan pagi, minum air putih yang cukup dan aman, banyak makan buah dan sayur, biasakan membaca label ya pada kemasan, dan syukuri nikmati aneka ragam makanan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nanti semoga ibu-ibu paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bapak Ibu, Ibu-ibu kader semua? Alhamdulillah ya, tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan gizi seimbang, terkait dengan pengertian, terkait dengan prinsip, macam diet. Sudah jelas ya ibu-ibu sekalian? Nah, kalau sudah jelas, mungkin kalau belum ada yang belum jelas, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada yang ditanyakan, berarti nanti saya akan memberikan pertanyaan. Oke, karena sesi tanya jawab sudah kita, karena waktu juga sudah menunjukkan mulai menginjak siang ya, sudah cukup. Ayo saatnya kita bergerak menuju sehat. Perangi PTM sekarang juga. Mungkin dari saya, tim Puskesmas Kerjo, apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi terkait dengan edukasi PTM, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.